Abang mau diurus nggak? Udah gitu aja saya nanya. Kayak jalan seberapa meter, mana kapal PU teh? Provokasi, mau dihasut, mau diadu dombakan dengan pemerintah daerah oleh oknum-oknum tertentu. Terus dibohongan masyarakat orang mah. Hayangna kumaha manehna ayo ukur Sumarita teh bisa nanaon da Kami rakyat kecil pada di kamu tidak aku mati. Ratusan pedagang nanas di Subang menagih janji Gubernur Jawa Barat. Deddy Mulyadi mereka menggelar aksi di Bundaran Tugu Nanas, Jalan Cagak Subang Selasa 10 Juni 2025. Aksi demo tersebut sebagai bentuk kekecewaan terhadap janji yang belum direalisasikan. Deddy Mulyadi dan Bupati Subang Rinaldi Putra Andita terkait relokasi para pedagang yang lapaknya dibongkar. Lapak mereka dibongkar sudah hampir sebulan lalu, sehingga berdampak pada nasib para pedagang. Ketua Paguyuban Pedagang Nanas Papanas Muhammad Husni menegaskan tujuan aksi adalah untuk menagih janji yang 2 minggu lalu disampaikan oleh Deddy Mulyadi. Ia mengaku selama 2 minggu ini pihaknya telah mencoba menghubungi sejumlah pihak baik di lingkungan Pemkab Subang maupun ke tingkat provinsi, namun tak satu pun memberikan kepastian atau jawaban konkret. Merespons aksi ini, disebutkan perwakilan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat telah meminta perwakilan pedagang untuk datang langsung ke Gedung Sate Bandung. Rencananya sebanyak 100 orang dari paguyuban pedagang akan diberangkatkan untuk menyampaikan langsung aspirasi mereka kepada Deddy Mulyadi ke Gedung Sate Bandung. Para pedagang berharap dengan aksi ini, suara mereka dapat benar-benar didengar dan janji-janji yang dilontarkan kepada mereka segera direalisasikan. Husni juga meminta kepada Gubernur Jabar dan Bupati Subang, jangan jadikan rakyat kecil yang sedang mencari nafkah dengan berjualan jadi ajang pencitraan. Biar lebih jelas, jangan kemana-mana, mari kita lihat sama-sama. Jalan seberapa meter, mana kapal? Marga teh dugi ka mana eta teh batas jalan dugi ka mana? Marka jalan seberapa meter, mana kapal PU teh? Nah, marka jalan berapa meter? DMG. Ya, garis putih. Ya. jalan dirinya teh. Ini pohon teh, Pak. Pohon itu masih. Nggak, saya tahu ukuranana, tangkal minimal 3 meter di jalan. 3 meter dari jalan. Pamisi jongkona teh tukangan solokan, Bapak. Kan? Kumaha? Urus tinggal. Udah, Abang mau diurus nggak? Udah gitu aja saya nanya. Iya. Mau diurus nggak? Mau, cuman kan iya. Kan sudah ganasnya dibeli. Salila 2 bulan ibu mungkin dibere ku bupati uang tunggu. Mungkin kiosnya dijinkeun. Sudah, ya. Sebab lamun ngalanan hiji-hiji stres aing nilai-nilai. Ya, jadi kieu Bapak kan pengkarna teh tanah pribadi, jadi abi mundur apa kumaha gitu. Geus ibu, ayeuna mah geus bongkar kabeh. Engke dipangaturkeun, ieu sabaraha kios kabeh, engke jarak kiosna diatur. Ibu aya kios kabagean. Jadi dibenahi kembali gitu Pak ya? Itu dijamin ya Pak? Nah, tadi nanya apa? Dijamin. Tani jeung pedagang beku. Terus dibohongan masyarakat orang mah. Hayangna kumaha manehna ayo ukur Sumarita teh bisa nanaon da aing. Kami rakyat kecil pada di kamu tidak aku mati. Jualan nanas, jualan yang lain. Tapi tepi ka ayeuna cenah rek mayar itu ieu rek gantian itu ieu nepikeun ka detik ayeuna can dibayar. Bororangah mayar ye, bororangah mayar kepastian ge teu puguh. Betul. Ieu uing kabeh urang Subang kan. Teteh ieu ai urang Periode kauninga anu didukun teh eta diborong teh nyatana teh dibayar ada puluh poe ka hareup nya teh dibayar. Anu dirak-rak eta karu
jeung ganas. Perlu diuningan ya saudara. Bahkan apa faktana di lapangan juga kumaha. Ngajeritna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun untuk masyarakat Kabupaten Subang, khususnya para pedagang yang ada di Jalan Cagak, yang saya mendengar hari ini katanya sedang ada yang mau unjuk rasa ke kantor Pak Gubernur. Saya sangat menyayangkan ya, dan saya ingin mencoba memberikan pandangan bahwa begini, saya berharap para pedagang ini jangan mau terprovokasi, mau dihasut, mau diadu dombakan dengan pemerintah daerah oleh oknum-oknum tertentu, mau dipolitisasi. Kenapa saya bilang mau dipolitisasi? Karena bisa kita lihat dari izin yang mereka sampaikan ingin mendemo, itu koordinatornya sama sekali orang-orangnya tidak ada yang pedagang di situ. Bahkan tidak ada juga orang yang mungkin itu koordinatornya tidak tahu juga permasalahan intinya seperti apa. Karena yang saya lihat, kita bisa sama-sama lihat koordinatornya ini ya bukan dari pedagang situ asli, ada yang oknum ormas, oknum LSM. Ya, kita bisa sama-sama menilai itulah. Sehingga saya berharap para pedagang tidak terprovokasi, karena pada prinsipnya silahkan para pedagang tanya kepada daerah lain. Ada tidak daerah lain yang melakukan penggusuran, dagangan pedagangnya diborong oleh pemerintah, walaupun pemerintah nggak ngambil barangnya ya, itu dibagikan lagi ke masyarakat, uang tunggunya akan diberikan selama 2 bulan, lalu akan ditata lagi, ditempatkan di tempat yang layak dan untuk menjadi daya tarik peningkatan ekonomi. Ada nggak coba cari daerah lain yang sebegitu mengurusnya tentang pergusuran? Saya rasa tidak semua daerah mau melakukan itu. Hanya Kabupaten Subang. Jadi kalau kita masih disebut pemerintah daerah, kabupaten, provinsi ini tidak sayang ke rakyatnya, terus kita harus seperti apa? Saya rasa ini sudah sangat humanis, ini sudah sangat memikirkan para pedagang. Tapi sabar, uang dagangan sudah kita ganti. Sekarang tinggal uang duduk 2 bulan. Jujur, uang duduk 2 bulan itu, uang ganti rugi 2 bulan itu akan kita berikan di minggu-minggu ini rencananya. Tapi begitu ada kejadian ini, ternyata kok pedagang mau dihasut, mau diprovokasi, saya akan menunggu dulu dengan Pak Gubernur. Akan melihat dulu seperti apa. Karena pada prinsipnya, saya dan Pak Gubernur akan mengurus dan menyayangi dan menempatkan dan memberikan hak-haknya itu kepada masyarakat yang mau diurus, kepada pedagang yang mau diatur, kepada pedagang yang mau diurus. Jadi kalau pedagangnya tidak mau diurus, tidak mau ditata, tidak mau berkolaborasi dengan pemerintah daerah, ya silahkan. Nanti uang ganti rugi, penempatan laginya nanti silahkan mintanya ke koordinator-koordinator yang mau mengajak teman-teman pergi ke gedung sate hari ini. Karena kami akan mengurus dan akan memberikan pelayanan kepada masyarakat, pedagang-pedagang yang khususnya mau diurus. Karena jujur, sebetulnya pemerintah daerah itu tidak ada kewajiban untuk memborong dagangannya, untuk memberikan uang tunggunya, untuk menempatkannya. Karena dagang sendiri itu kan berdiri di tanah yang tidak seharusnya. Itu salah. Tapi bayangkan, hal yang salah pun kita mencoba mencari kebaikan di dalamnya dengan mengganti dagangannya, memberikan uang duduknya selama 2 bulan, menempatkannya lagi nanti di tempat yang layak. Jadi kalau kita disebut kita tidak sayang masyarakat, harus seperti apa lagi kita melakukan hal-hal seperti itu? Saya hanya meminta masyarakat sabar. Karena ini kan bukan uang kecil. Teman-teman harus tahu ada 400 yang kemarin masuk datanya ke saya, pedagang di Jalan Cagak sampai Tambakan itu. Itu kan kemarin sendiri kan banyak yang ngomong uangnya dari mana, awas ada indikasi korupsi. Justru karena kita, jadi kita bingung, kita ngasih cepat dimarahin, kita ngasih sesuai prosedur pun hari ini kita diomongin, jadi bingung gitu ke kitanya. Karena kita ini semuanya harus sesuai prosedur. Karena 400 jongko yang harus kita berikan uang duduk ini bukan uang yang kecil, dan ini kita tidak pakai APBD. Kita mencari dana ke CSR BJB, berkolaborasi agar mau untuk membangun ini, dan ini kan ada tahapannya. Kita harus verifikasi, kita dicek dulu. Kan nggak bisa sekaligus langsung ini. Justru kalau tiba-tiba saya uang segitu besar langsung saya berikan, harus tanda tanya. Jadi seperti itu, saya harap semua pedagang, masyarakat tidak terprovokasi oleh oknum-oknum tersebut, karena kita bisa lihat, kita bisa sama-sama tahu. Ternyata orang yang meramaikannya ini, yang seolah membuat ini
peduli pedagang dan lain-lain ini ya bukan pedagang di situ sendiri, tapi oknum-oknum ormas dan LSM ya yang mungkin saya juga nggak tahu, mungkin itu politisasi atau seperti apa tujuannya, seperti itu. Karena yang jelas tanpa perlu berdemo pun kita akan memikirkan masyarakat kita kok. Tanpa perlu berdemo pun itu sudah jadi bahan pikiran saya dan Pak Gubernur dan akan direalisasikan dalam waktu dekat. Seperti itu. Terima kasih. Bupati Subang, Rinaldi Putra Andita, menyatakan bahwa pemerintah daerah akan segera menyelesaikan masalah relokasi pedagang nanas dan akan membahas tuntutan mereka secara detail. Ia juga meminta pedagang untuk bersabar dan memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik. Bupati berjanji untuk menindaklanjuti aspirasi pedagang dan mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah meminta perwakilan pedagang untuk datang ke Gedung Sate, Bandung, guna membahas tuntutan mereka dan mencari solusi terbaik. Diharapkan pertemuan tersebut dapat memberikan jawaban dan penyelesaian bagi pedagang nanas yang terdampak. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update informasi terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.